saudara sekalian, selamat pagi. Kitab yang menjadi perenungan kita yaitu terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga ke-32 yang dibawa perikop manusia baru. Namun saya akan membacakannya pada ayat yang ke-20 hingga ke-21. Mari kita renungkan bersama. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Selamat pagi. Yang menjadi tema besar untuk kita semua yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pasti tahu dan mengenal, serta kita pasti pernah menggunakan yang namanya seragam. Misalnya seragam sekolah. Seragam sekolah berbeda-beda dalam tingkatannya masing-masing. Misalnya seragam SD yaitu putih merah, seragam SMP putih biru, dan seragam SMA putih abu-abu. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seseorang sudah masuk SMP, pastinya ia tidak lagi memakai seragam namanya, yaitu seragam putih merah, melainkan seragam yang sesuai dengan tingkatan barunya, yaitu putih biru. Ia tidak lagi memakainya ke sekolah, sekalipun baju itu masih muat, masih baru, dan juga masih bisa dipakai. Namun ia tidak bisa lagi memakainya ke sekolah. Mengapa? Jawabannya mudah. Karena statusnya adalah baru. Ia adalah siswa murid SMP, bukan lagi siswa murid SD. Ia sudah seharusnya memakai pakaian yang sesuai dengan status barunya dan bukan status lamanya. Persamaan yang dapat kita lihat di dalam bacaan ini adalah nasihat sekaligus motivasi yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus saat ia berada di dalam penjara. Paulus merasa perlu mengingatkan jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka adalah umat Allah. Untuk itu, mereka harus berubah dan hidup menjadi manusia baru. Manusia baru yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, bukanlah ia terlahir kembali ke rahim ibunya, melainkan sifat mereka lah yang perlu diperbaharui, yaitu sifat dari manusia lama yang berpegang teguh kepada kejahatan, berbalik menjadi kepada manusia baru yang memiliki sifat yang diinginkan oleh Allah. Dalam nats ini, Paulus juga menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk berbuat seperti manusia baru dan harus mengalami pembaharuan hidup. Dan mereka tidak diperbolehkan, mereka diajak untuk tidak mengikuti kepada manusia lama yang tidak mengenal Kristus. Untuk itu, sebelum kita memasuki tahap yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa kitab Efesus adalah salah satu surat pembelaan yang dituliskan oleh Paulus saat ia berada di dalam penjara. Surat Paulus berisikan tentang berbagai nasihat dan motivasi kepada jemaat yang ada di Efesus sebagai umat Allah. Selain sebagai kota perdagangan, Efesus juga menjadi kota yang sangat kental akan tradisi dan itu juga sebagai kota pusat pemujaan di mana terdapat kuil Dewi Artemis yang menjadikan pusat pemujaan dalam kota itu. Ciri khas dari surat ini adalah terdapat berbagai pengajaran yang menyesatkan di dalam Efesus. Untuk itu, Paulus hadir untuk menuliskan dan mengingatkan kembali bahwa mereka adalah umat Allah. Mereka satu dan mereka tidak lagi berbeda-beda. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, sebab mereka adalah umat Allah yang menjadi satu anggota keluarga Allah. Paulus juga menegaskan umatnya untuk diselamatkan, bahwa jemaat yang ada di Efesus harus menjadi manusia baru, dan manusia baru dapat diartikan sebagai manusia yang meninggalkan sifat-sifat duniawi dan menggantikan segala tindakannya menjadi tindakan yang diinginkan oleh Allah. Sebagai jemaat yang hidup di pusat perdagangan dan berbagai macam keberagaman, jemaat Efesus justru mengalami banyak tantangan dan rintangan, di mana terjadinya banyak perpecahan karena memiliki karunia yang berbeda-beda. Namun Paulus mengingatkan kembali bagaimana cara hidup orang Kristen dan dalam jemaat Efesus mampu mempertahankan imannya sekalipun dalam beragam tantangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mari kita simak satu persatu ayat
Paulus mengawalinya dengan sebuah ajakan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat itu untuk tidak hidup dalam segala kesia-siaan, di mana maksudnya di sini adalah mereka harus meninggalkan manusia lama, dikarenakan Allah tidak menginginkan hal yang seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ke-18, Paulus juga menyinggung tentang pengertian yang gelap dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah perasaan dan pikiran mereka haruslah diubah, dikarenakan jika mereka melakukan tindakan manusia lama, maka seperti yang dituliskan pada ayat yang ke-17, maka tindakan segala perbuatan mereka adalah sia-sia. Pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala keserakahan dan segala kesalahan. Di sini Paulus juga menunjukkan tindakan dari manusia lama yang selalu terikat kepada hawa nafsu. Akan tetapi pada ayat yang ke-20 hingga ke-21, Paulus juga menegaskan kepada mereka bahwa mereka adalah umat Allah yang mengenal dan belajar tentang Allah. Karena itu Paulus menuliskan bahwa tetapi kamu bukanlah demikian. Dalam artian bahwa jemaat di Efesus adalah orang yang percaya dan mereka bisa membedakan hidup mereka dan dari lingkungan sekitar mereka, di mana mereka juga telah mendengar dan belajar serta menerima pengajaran dari Allah, sehingga mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah. Pada ayat yang ke-22 hingga ke-32 dikatakan bahwa mereka menanggalkan manusia lama dan mengalami pembaharuan hidup, yang artinya bahwa jemaat di Efesus dikatakan di sini agar membuang kehidupan manusia lama dan berbuat seperti manusia baru. Dalam ayat ini juga Paulus telah menuliskan berbagai ciri-ciri dan tindakan-tindakan dari manusia baru. Karena itu Paulus mengajarkan kepada mereka agar mereka mengubah segala perkataan dan tindak laku mereka agar itu sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus untuk segera dilakukan oleh jemaat itu, dan agar mereka terhindar dari berbagai aliran yang ada di sekitarnya. Demikian pula dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita hidup dalam pengajaran yang telah diberikan Paulus. Sesungguhnya kitab ini juga merupakan peringatan bagi kita yang seringkali kita melakukan tindakan-tindakan duniawi. Akan tetapi dengan kitab ini kita diajarkan untuk hidup di dalam pengajaran dan hidup di dalam kebenaran di dalam Kristus. Manusia juga tidak terlepas dari yang namanya jeratan dosa. Dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak orang yang melakukan kejahatan di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kita. Dapat diibaratkan seperti seorang laki-laki yang bernama Gabriel. Ia seorang lelaki yang sangat tampan, akan tetapi ia memiliki sifat yang kurang patut untuk ditiru, dikarenakan ia melakukan segala yang jahat seperti merokok, mencuri, berkata kasar, dan lain sebagainya, sehingga ia tidak memiliki teman dan ia tidak memiliki kekasih. Mengapa? Karena ia hidup di lingkungan yang tidak sehat. Namun suatu ketika ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang berbaik hati, yang suka menolong sesama dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Karena sebagai wanita yang menjadi kekasihnya Gabriel, ia melakukan dengan menolong Gabriel dengan cara berbuat baik, berbuat yang tidak yang sepatutnya untuk ditiru, itu tidak usah dilakukan. Mengapa awalnya Gabriel itu menolak karena itu tidak sesuai dengan sifatnya. Namun kekasihnya itu menasihati dia. Demikian pula dengan jemaat yang ada di Efesus. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus supaya menasihatkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah. Paulus digambarkan berperan sebagai wanita yang menasihati kekasihnya, yaitu jemaat di Efesus, untuk tidak berlaku seperti manusia lama.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini jemaat tampil di dalam berbagai tantangan. Salah satunya ialah lingkungan sekitar. Banyak orang melakukan tindakan kejahatan. Namun kita sebagai jemaat Allah, kita haruslah menasihati dan memberikan contoh teladan pada lingkungan kita, seperti yang ilustrasi yang kita dengarkan tadi. Melalui kitab ini, Paulus mengajarkan supaya kita berlaku seperti manusia baru dan meninggalkan manusia lama, karena kita telah diberikan ciri-ciri, karena kita telah diajarkan ciri-ciri untuk menjadi manusia baru. Karena kita telah belajar bersama dalam kitab ini, dan ilustrasi yang sudah kita dengar tadi, maka terdapat dua pokok teologis yang akan saya jelaskan kepada teman sekalian. Yang pertama, kita haruslah hidup seperti manusia baru, dalam artian bahwa segala kegiatan-kegiatan yang kita bicarakan tadi pada ayat yang ke-24 hingga ke-32, bahwa mereka sebenarnya, bahwa kita juga sebenarnya adalah jemaat Kristus yang diciptakan menurut kehendak Allah dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan dari manusia lama. Dan ayat ini juga mengajak kita untuk berbuat demikian baik di lingkungan kita, di lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga. Yang kedua adalah saling mengingatkan, dalam artian bahwa dalam kitab ini mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, juga mengingatkan kepada kita bahwa kita untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Seperti dalam ilustrasi tadi, bahwa kekasih Gabriel mengingatkan kepada Gabriel agar ia berbuat baik. Demikian juga Paulus telah mengingatkan kita sebagai jemaat Allah. Kita telah diingatkan untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Melalui pembacaan kitab kita ini, yang ingin Paulus ajak kepada kita jemaat sekalian untuk menanggalkan sifat duniawi dan berbuat selaku manusia baru, menjauhi segala kejahatan dan hidup dalam kebenaran dan saling menasihati sesama jemaat Kristus. Amin.